Itu yang membuat nasib kita berbeda. Makanya orang yang berkelimpahan dengan orang yang kekurangan, bedanya cuma pikiran dan perasaan. Yang berkelimpahan selalu berpikir positif tentang uang, tentang harta. Yang kekurangan itu karena selalu berpikir negatif. Itu aja. Yang satu diajak bisnis, yes, saya pasti berhasil. Yang satu diajak bisnis, wah nggak mungkin. Bedanya itu aja kok. Coba sadari pada semuanya, sadari semuanya. Itu aja. Yang sakit-sakitan, ada orang bilang, ya, ini musim hujan. Musim hujan itu musimnya penyakit, masuk ke dalam otak. Kalau cuman apa kata orang. Betul nggak? Karena kuat keyakinannya kalau musim hujan datang, penyakit datang, ya kamu sakit. Tapi yang tidak percaya, enggak lah, jangan menyalahkan musim. Kan penyakit itu karena buatan kita sendiri, betul nggak? Kalau kita jaga kesehatan, pikiran kita bagus, apalagi punya BPJS. Tahu BPJS? BPJS itu bobo pada jam 10. Ya tidur larut malam terus, betul nggak? Siang jadi malam, malam jadi siang, kebalik-balik, ya sakit. Melanggar hukum alam. Makanya Nabi Muhammad bilang, tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, pasti sehat. Coba, tidur aja nggak jelas jadwalnya, makan nggak jelas jadwalnya, betul? Pagi-pagi jam 6 sudah sarapan, kupat tahu. Jam 8 ada yang lewat, nasi kuning. Jam 10 ada yang lewat lagi, ketoprak. Jam 11 bakso belum ada. Ya, biasanya jam 11 bubur. Setengah 12 tukang bakso datang. Masih bilang belum makan. Bingung saya mau kapan istirahatnya. Sedangkan untuk terbentuknya sel baru yang namanya autophagisome, kita ini harus membiarkan perut kita itu setidak-tidaknya 6-8 jam kosong. Makanya saya kalau habis sarapan pagi setengah 6, ya sudah, selesai. Saya makannya juga buah, sayur gitu aja. Saya biarkan, biar perut saya bisa menyerap semua nutrisi dari buah, nutrisi dari sayur. Saya izinkan untuk diserap dulu, sampai nanti jam 1. Ya jam 1, ya karena butuh untuk nutrisi, ya saya baru makan sedikit. Setelah itu ya gosok gigi, saum lagi. Sampai malam. Kalau nggak ada kerjaan lagi, ya nggak usah makan. Tapi kalau ada kesibukan, perlu energi, ya baru makan. Makan malam. Namanya juga makan malam. Ya makan seala kadarnya aja, tidak usah banyak-banyak. Kan gitu. Kalau makannya sedikit, makanya tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat. Saat bangun kan bugar, sehat. Memasuki hari baru dengan semangat baru, kan enak. Pikirannya selalu positif. Ya, di sini selalu diliputi oleh cinta, kekuatan positif. Hari itu kan akan menjadi hari yang menakjubkan dan menyenangkan. Sesederhana itu hidup. Paham ya? Jadi pemandangan yang indah, pemandangan yang menakjubkan akan datang setelah pendakian. Setuju ya? Oke. Ini saya kasih gambar orang sedang mendaki. Saya juga nggak tahu orang mana nih, namanya aja saya nggak tahu. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau dia belum sampai puncak gunung, ketika dia membalikkan badan, kalau melihat pemandangan dari arah selatan, utara, timur, barat akan berbeda. Kalau masih di punggung gunung, ini masih di punggung gunung. Begitu sampai di satu titik namanya puncak gunung, mereka semua yang sampai di puncak akan melihat pemandangan yang sama. Makanya saya merindukan kondisi di mana semua orang bisa mencapai puncak gunung, sehingga bisa melihat pemandangan yang sama. Tidak berdebat lagi, tidak merasa paling benar lagi, tidak usil lagi pada orang lain. Ya, saya heran ya. Banyak sekali orang yang mau menginvestasikan waktunya untuk mengomentari orang lain. Dikiranya hidup itu mengomentari orang lain. Tidak ya, hidup itu ngurusi dirimu sendiri. Urus aja dirimu. Kalau mau sharing sama orang lain, itu keberhasilan mengurus diri. Ya. Kalau mau di-sharingkan itu juga, kalau dibutuhkan. Ini ada gambar gunung bagus ini, ada puncaknya tuh. Karena ada danau, lalu puncaknya itu simetri ya. Bayangannya itu simetri. Saya cuma ingin menunjukkan pada Bapak Ibu, di puncak gunung, di titik ini, di titik ini, yang paling puncak di sini. Saya yakin semua orang akan melihat pemandangan yang sama. Kenapa di puncak itu selalu terasa lebih indah? Karena kekosongan yang dilihat oleh kita lebih besar. Jadi sebenarnya yang membuat segala sesuatu itu indah, itu karena kosongnya banyak.
Rumah itu terasa indah kalau kosongnya banyak. Makanya kalau ingin kosongnya banyak, bikin rumah gede dikit lah. Betul nggak? Iya, langit-langitnya tinggi dikit gitu, atapnya tinggi dikit. Makin banyak kosongnya, itu makin indah. Dan yang paling indah tuh yang paling besar kosongnya. Dan yang paling besar kosongnya namanya alam semesta. Makanya orang yang sering ke alam semesta itu tahu kalau itu tempat yang paling mewah, bukan rumah. Rumah mah banyak dindingnya. Apalagi rumahnya sempit, betul nggak? Kosongnya sedikit. Ternyata dalam hidup ini yang paling berguna itu kosong, ibu bapak. Kosong. Beli cincin. Yang dipakai emasnya apa kosongnya? Beli baju. Yang dipakai kainnya kosongnya. Coba beli baju, nggak ada kosongnya. Betul apa tidak? Beli kalung yang dipakai apanya? Kosongnya. Beli karung yang dipakai apanya? Kosongnya. Beli gelas yang dipakai apanya? Kosongnya. Beli piring yang dipakai apa? Kosongnya. Ternyata kita baru sadar dalam hidup ini yang berharga itu, yang berharga, yang bernilai, yang ada duitnya itu, yang gak kita pakainya. Dan yang kita pakai itu, yang tidak pakai duitnya. Coba, Bapak Ibu pergi ke toko emas. Beli kosong atau beli emas? Beli kosong atau beli cincin? Kan yang mahal itu cincinnya. 1 juta sekarang emas 1 gram. Ya. Malah yang dipakai kosongnya. Mau beli cincin gak ada kosongnya? Baru sadar. Jadi yang berharga itu emasnya. Padahal yang dipakai kosongnya. Apa sih kosong itu? Nih kosong. Kalau orang sadar, kosong ini adalah tempat semua makhluk hidup. Kosong ini tempat semua makhluk hidup mengambil energi. Kosong ini tempat semua makhluk hidup bisa melakukan aktivitas kehidupannya tanpa batas. Dan ternyata kosong ini adalah tempat yang tanpa batas, tempat semua makhluk melakukan aktivitasnya. Bahkan kosong ini tempat semua makhluk mengambil energi. Bapak Ibu sekarang mengambil energi emang dari mana? Kan dari kosong. Betul apa tidak? Kita boleh tidak makan 3 hari masih hidup, boleh tidak minum 3 hari masih hidup. Tapi nggak mungkin kita tidak mengambil napas setiap saat. 5 menit aja nggak ngambil napas, karena kosong tidak mengizinkan. Nggak ada di sini lagi kita. Tapi pernah nggak menyadari dan terima kasih pada kosong ini? Pernah nggak menyadari kalau kita semua diliputi oleh kosong? Bumi diliputi kosong, matahari diliputi kosong, dan kita sering tidak jujur. Kalau sedang melihat ke atas, itu burung, nggak jujur. Kalau saya melihat kosong, ada burungnya. Ada pesawat lewat, itu pesawat. Padahal nggak ada orang, itu kosong. Ada pesawatnya. Itu udah sadar tuh orang dengan kosong. Kan selama ini kita tidak sadar dengan kosong. Makanya kalau makan, saya berterima kasih. Terima kasih untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, dan ruang kosong. Saya berterima kasih pada ruang kosong. Karena nggak ada penciptaan kalau nggak ada ruang kosong. Betul apa tidak? Bapak Ibu bisa jalan kan dari rumah sampai sini? Melewati apa itu? Ya melewati kosong. Dan kosong ini akan ada selamanya. Bumi boleh tidak ada lagi, tapi kosong akan ada. Karena sebelum bumi ada, kosong sudah ada. Makanya di dunia pewayangan, kosong ini digambarkan dengan Semar Badranaya. Lihat tuh Semar, ya, badannya hitam, tetapi wajahnya putih, selalu senyum. Karena di balik semua yang disebut gelap itu, ternyata ada cahaya yang terang benderang. Dan siapa yang menemukan cahaya di balik kegelapan itu, maka dia akan selalu senyum. Makanya aneh kalian itu, cari kuburan Semar. Di mana kuburan Semar? Kata Mama Asep Sunandar, guru kita yang sudah pergi. Semar itu tinggal di Tegal Gorowong. Tegal Gorowong apa? Tegal itu tempat, Gorowong itu apa? Kosong. Semar itu tinggal di tempat kosong. Saya mau nanya, di tubuh kita ada kosong nggak? Kosongnya lebih banyak. Tubuh kita tersusun oleh atom.
Atau membentuk molekul. Molekul membentuk padatan, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi otak semua. Tetapi atom-atom yang membentuk tubuh kita, kalau kita perhatikan modelnya, dalam atom itu ada benda namanya elektron, ada benda yang namanya proton, ada benda yang namanya neutron. Itu benda-benda kecil yang ada di ruang kosong. 99,99% atom itu ruang kosong. Jadi tubuh yang disebut dengan padat ini sebetulnya kosong. Ada nggak Tegal Gorowong di sini? Tah dirinya semar teh. Sok jarahan. Kalau kita sudah ziarah ke situ, menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Menemukan kemuliaan yang di dalam, semua yang di luar menjadi mulia. Menemukan kesucian yang di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Kalau kita melihat di luar kotor, di luar itu tidak indah, di luar itu berantakan, sebetulnya itu cermin di dalam dirimu masih berantakan. Orang yang sudah selesai di dalamnya, melihat semuanya indah, gak ada yang buruk. Semua baik-baik saja. Makanya kalau ingin bertemu Semar, ziarah ke kuburan Semar, harus bawa sesajen. Tahu sesajennya apa? Tahu sesajennya apa? Sesajennya adalah apa yang paling kamu suka. Apa sesajennya? Apa yang paling kamu sukai? Saya kasih tahu nih sekarang. Kalian kalau memberi, yang paling kamu sukai atau yang paling kamu tidak sukai? Jujur. Ngasih baju sama saya. Ayah, mohon maaf saya persembahkan baju ini. Kenapa dikasih saya? Maaf, di saya udah sereg. Pemberian bukan itu. Itu bukan sesajen. Sesajen itu berikan yang kamu suka. Kalau ngasih sama orang, kasih yang terbaik. Nih, ada yang ngasih batik sama saya. Baru. Maka di Quran dikatakan, tidak disebut pemberian jika kamu tidak memberikan yang kamu suka. Jujur nih, ya. Tadi ngasih orang di jalan tuh, yang suka ngatur-ngatur lalu lintas, yang non polisi, ada? Dikasih berapa sama kalian? Receh, 500, 1000, pamulangan. Gak ada niat untuk ngasih yang terbaik sama orang. Sekalian sadar nggak? Itu uang 500 yang kalian berikan pada orang itu kamu juga nggak bisa pakai. Dikasih sama orang, tapi merasa dermawan. Ya Allah. Bagaimana Allah memuliakan kita? Untuk Allah kita selalu pasesaan. Ngasih sama orang yang sudah kita tidak sukai. Bahkan bikin musola juga di rumah nggak direncanakan. Kebetulan di belakang ada tempat gudang tekanggo. Atau sepeda mal musola, cek Allah keruing eta tempat pasesaan. Bagaimana kita mau dimuliakan Allah? Kita tidak menjadikan Allah the topmost priority. Bohong kita bilang. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah. Gombel kata Allah. Saya ingin bicara apa adanya Bapak Ibu. Karena apa? Saya melihat ini fakta. Fakta. Aduh, kalau mau bantu membangun peradaban saja, hitung-hitungannya luar biasa. Kalau untuk orang lain, hitung-hitungannya luar biasa. Oh, saya sama. Kayak masak banyak, bukan niat mau ngasih orang. Hayang sebeuh, pengen wareg. Talamun, kakak ingat tetangga, ya bagikan. Siet sama gitu wae. Gak diniatkan. Aduh, ini sayur mau penghanet-hanet. Bareng ya makan. Enak ya kalau saya makan, tetangga juga makan sayur ini. Gak pengen gitu begitu. Geus hasum, tekadahar daripada ke tempat sampah, pastikan ke tetangga. Duh. Itu sesajen yang kita persembahkan selama ini. Sesuatu yang kita tidak sukai. Harusnya kita mempersembahkan sesajen itu. Sesuatu yang kita suka. Yang kita cintai. Kita juga butuh. Tapi ada orang lain yang lebih butuh. Baru keren. Baru kita akan bisa menyaksikan dan merasakan. Dalam kekosongan ada isi. Dalam isi ada kosong. Makanya orang Sunda bilang, kosong itu Sang Hyang Taya. Tuh, orang tua kita mengasih namanya juga udah keren. Sang Hyang Taya, taya teu aya. Teu aya tapi aya, aya tapi teu aya.
Cok atuh teleuman kadinya. Diajar ngaji teh tong maca wungkul. Teuleum sekali-kali. Masuk dalam kedalaman. Biar kita mendapatkan isinya, bukurnya. Ngaji itu jangan cuman cek-cek cenah. Kesimpulan Bapak Ibu. Mendaki gunung, banyak jalan menuju puncak gunung, setuju? Setuju? Siapa yang akan sampai di puncak? Yang tekun di jalannya masing-masing. Bukan yang usil pada jalan orang. Kalian mah ngambil jalan ini, wah ini jalan paling bagus. Karunyanya tah batur lewat jalan itu. Karunya ka batur, teu karunya ka dirina. Hayo mikiran batur. Batur enggak surak sampai di puncak. Ari maneh dihandap keneh da mikiran batur. Hadirin, sampai di puncak gunung itu banyak jalan. Bahkan saya menyatakan pada semuanya di ruangan ini, termasuk yang mendengarkan kajian saya lewat live. Jalan menuju puncak gunung itu sebanyak manusia. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Makanya tidak perlu usil pada orang lain. Kamu tekun aja di jalanmu. Periksa jalanmu. Kenapa kamu tidak naik-naik? Orang sudah di punggung gunung setengah perjalanan, kamu masih aja di dasar. Kenapa? Kenapa? Periksa. Belajar introspeksi diri. Setuju ya untuk mencapai puncak banyak jalan? Setuju? Yes. Yang tekun mendaki pasti sampai. Setuju? Yang tekun mendaki di jalannya pasti sampai. Ya Allah. Allah itu menciptakan kita, melahirkan kita ke semesta ini untuk menjadi utusan Allah. Dan setiap orang akan dipakai oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Jangan pengen sama. Jangan dibanding-bandingkan diri ini dengan siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan membuat kesimpulan apapun tentang yang dilihat kalau masih di perjalanan menuju puncak. Setuju? Setuju? Jangan membuat kesimpulan apapun tentang yang dilihat kalau masih di perjalanan menuju puncak. Karena pemandangan yang dilihat pasti berbeda. Makanya belajar itu sabar. Kalau belum sampai di nilai universalnya, kalau belum sampai di puncak universalnya, sabar dulu. Jangan dulu pengen sharing. Akhirnya menyalahkan orang. Lihat tuh yang suka menyalahkan orang. Karena masih dangkal. Belum sampai di puncak. Kalau yang sudah sampai di puncak, tidak mungkin menyalahkan orang lain. Dia paham setiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Bahkan Allah di Quran mengatakan, tidak ada yang berhak untuk mengatakan siapa sesat di jalannya atau siapa yang dapat petunjuk kecuali Allah. Allah mengatakan berulang kali di Quran, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Dia Allah yang berhak untuk menilai siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Kalau manusia berani menyesatkan orang lain, berarti dia sudah melampaui Tuhannya sendiri. Kebiasaan di kita itu, alergi terhadap perbedaan. Begitu orang lain berbicara berbeda, gak pernah direnungi dulu. Karena berbeda dengan dirinya, langsung diserang. Salah. Itulah, belum sampai di puncak. Siapapun yang sampai di puncak gunung akan melihat pemandangan yang sama. Kebenaran adalah kebenaran, siapapun yang melihatnya. Setuju? Oke. Ini kesimpulan dari judul yang tadi. Oke. Setuju nggak dengan saya? Untuk mendaki gunung, secara fisik saja, perlu mental yang kuat. Setuju? Ini fisik ya? Perlu fisik yang kuat. Setuju? Makanya harus sehat. Sama hadirin, untuk mencapai kesadaran spiritual itu perlu tubuh dan mental yang kuat. Makanya pelihara tubuh ini, jangan sakit-sakitan. Tubuh ini kendaraan yang paling hebat yang disediakan Allah untuk mencapai puncak kesadaran. Nanti saya akan kasih tahu. Untuk mencapai puncak gunung harus melepaskan semua beban, setuju? Itu dalam proses haji, dalam proses umroh ada yang namanya ihram. Ihram itu mengganti pakaian yang berjahit dengan pakaian yang tidak berjahit. Disebutnya kain ihram.